kita nggak perlu terlalu bangga dengan tim nasional. Yang penting, klub-klub dari negara kita bisa lolos ke ACL. Itu lebih bermakna. Usaha ada dukungan keuangan, manajemen yang baik, fasilitas yang memadai, serta ketulusan dan kejujuran dalam membangun tim. Bukan hal yang mustahil untuk sukses. Bersemangat betul, padahal pas masuk senior tetap pakai anak Belanda juga kan? Lihat saja berapa juta yang dihabiskan untuk kirim training ke Inggris. Tapi lihat nanti 10 tahun ke depan, kemana arahnya? Myanmar dulu pun sempat lolos, tapi sekarang prestasinya gitu-gitu saja. Malaysia pun sebenarnya bisa, tapi banyak fans yang mentalitasnya masih belum berubah, masih berpikiran negatif. Timnas Indonesia U17 bukan hanya sukses masuk babak perempat final Piala Asia U17, mereka juga sukses lolos ke Piala Dunia U17. Tentu saja pencapaian seperti ini sangat membanggakan, sekaligus membuat Timnas Indonesia U17 semakin jauh meninggalkan Malaysia. Hal tersebut juga diakui oleh beberapa fans Malaysia yang merasa sepak bola mereka kini semakin tertinggal dan terasa jalan di tempat. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Banyak anak lokal yang berhasil dan layak ikut Piala Dunia U17 hormat, sementara itu kita masih tertidur di buai kemewahan. Karena manajemen mereka memang ingin melihat tim nasional mereka bermain di Piala Dunia. Mentalitas para pendukung mereka terhadap tim nasional juga luar biasa. Memang tidak bisa dipungkiri, saat ini kita berada di bawah Indonesia dalam sepak bola. Waktu jadi tuan rumah Piala Dunia U17 dulu sudah terlihat ada potensi. Para pemain ini suatu hari nanti mungkin akan menyingkirkan keturunan Belanda. Apakah itu benar atau hanya semangat sesaat? Kita tunggu saja kelanjutannya. Walaupun kita tidak sehebat mereka, tapi aku tetap lebih bersyukur tinggal di Malaysia. Di mana letak kesalahan sepak bola Malaysia? Mantap, ini bisa jadi inspirasi untuk Harimau Malaya. U17 Indonesia ini bermain di liga apa di Indonesia? Klub di Liga Malaysia pun disuruh punya tim usia muda, tapi keadaan keuangan klub yang kacau bikin nggak bisa bertahan juga. Sebentar saja ini, setelah selesai nanti kering lagi, gak ada perkembangan pula. Mereka tidak sibuk dengan naturalisasi, mayoritas berasal dari bibit muda, anak-anak lokal asli. Fans mereka juga luar biasa, stadion selalu penuh bergelora setiap kali pertandingan. Kita nggak perlu terlalu bangga dengan tim nasional. Yang penting, klub-klub dari negara kita bisa lolos ke ACL. Itu lebih bermakna. Usaha ada dukungan keuangan, manajemen yang baik, fasilitas yang memadai, serta ketulusan dan kejujuran dalam membangun tim. Bukan hal yang mustahil untuk sukses. Bersemangat betul, padahal pas masuk senior tetap pakai anak Belanda juga kan? Lihat saja berapa juta yang dihabiskan untuk kirim training ke Inggris. Tapi lihat nanti 10 tahun ke depan, kemana arahnya? Myanmar dulu pun sempat lolos, tapi sekarang prestasinya gitu-gitu saja. Malaysia pun sebenarnya bisa, tapi banyak fans yang mentalitasnya masih belum berubah, masih berpikiran negatif. Padan muka Malaysia ketinggalan, nanti sebentar lagi tim senior mereka pula yang ke Piala Dunia. Fam lambat sangat, gaji saja besar. Masa harus tunggu TMJ tekan baru mau jalan? Mereka bermain untuk negara, dibandingkan pemain muda kita yang main demi cewek yang kirim DM, lalu jalan-jalan terus. Dulu Malaysia U17 juga hampir lolos ke Piala Dunia, angkatan Najmuddin Samad itu, tapi kalah di babak kedua. PSSI nggak pernah sering-sering posting foto rapat, tapi hasilnya kelihatan dari tim senior sampai junior. FAM hampir tiap hari posting soal meeting, tapi hasilnya nggak ada. Pemain keturunan yang baru masuk pun, itu pun karena jasa TMJ. Tak apa, nanti kita import saja. Apa susah? Nanti pasti ada Scott Power buat IG story, konon jumpa bakat terpendam. Selamat, ini memang harus diakui. Dari remaja sampai ke tim senior, mereka sekarang sedang tampil bagus dan semakin berkembang. Sekarang tim U17 mereka mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Anak-anak kita kalau dibandingkan dengan mereka masih jauh tertinggal. Semangat patriotisme mereka pun melebihi segalanya. Kalau nggak ada tanah ujung itu pun, memang level pemain Malaysia segini saja, terimalah kenyataan. Sudah begitu, semua tidak mau menjalankan tanggung jawab, hanya mengandalkan JDT yang punya fasilitas sendiri dan selalu menekankan sport science. Lalu, apa yang dilakukan tim-tim lain selama lebih dari 10 tahun sejak JDT berdiri? Benar, di Malaysia bahkan siaran langsung pun stasiun televisi tidak mau ambil, katanya karena stasiun gratisan lah.
Lalu kalau kejuaraannya tidak bergengsi, stasiun televisi juga tidak mau ambil. Di Indonesia, semua pertandingan sepak bola yang melibatkan negara mereka, semua stasiun televisi gratisan yang Iya. siarkan. Satu lagi, sepak bola Malaysia sudah rusak. Sudah dipolitisasi dan dijadikan alat oleh tokoh-tokoh tertentu. Di Wow. Indonesia tidak ada tangan-tangan tersembunyi seperti itu. Soal patriotisme ini memang harus diakui, sudah patah kaki pun kalau bisa masih mau berlari, masih mau main. Itu Pemain Rizky Ridho ya, kita baru teman-teman. latihan saja sudah kabur. Kemarin nonton Vietnam melawan Jepang di Piala Asia U17, sedih rasanya memikirkan nasib tim kita. Di mana tim kita? Jangankan Piala Dunia, masuk Piala Asia pun tidak lolos. Jangankan Piala Asia, di Piala Asia Tenggara saja sudah kewalahan. Terbukti program naturalisasi menjadi pendorong bagi para pemain muda untuk lebih Iya, betul sukses. sekali. Lihat dan bayangkan saja kebugaran mereka sampai bisa mengalahkan tim-tim kuat dunia. Apakah tim Malaysia punya yang seperti ini? Salah satu caranya adalah berlatih dengan tentara. Pada era 70-80-an, sepak bola Malaysia banyak berlatih bersama tentara. Sebelum kejuaraan, para pemain pasti masuk ke kamp tentara. Kalau diperhatikan, pemain bola Malaysia di tahun-tahun itu banyak yang berpostur tegap Iya. dan tinggi. Itu salah satu cara untuk memperkuat kebugaran dan fisik. Calon pemain masa depan yang mantap. Hanya satu kekurangan Asia Tenggara, yaitu ketika masuk usia 20-an, disitulah kita kalah dibandingkan dengan negara barat, terutama dari segi fisik. Nasib belum berpihak pada Malaysia. Waktu zaman AMD sedang kuat, 2-3 kali juga rasanya Malaysia hampir lolos ke perempat final, tapi kalah dengan tim-tim kuat. Dan saat itu, Piala Dunia U17 hanya ada 24 tim saja. Jadi harus masuk semifinal dulu, baru bisa lolos lewat jalur kualifikasi. Tahun ini pertama kalinya dimulai dengan 48 tim, dan kuota Asia ada 9 tim termasuk Qatar. Tapi masa kejayaan kita di kelompok umur sudah berlalu, butuh waktu juga untuk bisa dapat tim sekuat dulu. Terbaik Indonesia, pastikan jangan mengambil warga asing untuk mewakili tim U17, berjuanglah dengan pemain lokal sendiri. Selamat untuk skuad pelapis Garuda, kami dari Malaysia tetap mendoakan yang terbaik, Thank ayo you. teruslah kuat. Mantap tim Indonesia, kalian berhasil karena berusaha tanpa campur tangan orang-orang berkepentingan. Tidak mustahil tim senior nanti akan menyusul juga. Hebat, perkembangan sepak bola Indonesia sudah jauh meninggalkan kita. Saat kita masih bertahan di level Asia Tenggara, mereka sudah mengalahkan tim yang pernah bermain di Piala Dunia dan juga salah satu raksasa Asia. Dimanapun, kalau sudah terlalu banyak tokoh dan kelompok-kelompok tertentu, susah untuk maju. Secara ekonomi, Malaysia masih lebih baik dibandingkan Indonesia, tapi dalam hal sepak bola, kita harus belajar dari kawasan Asia seperti Jepang dan Korea, raksasa Asia, karena mentalitas dan pengalaman mereka sudah teruji. Gimana mau sukses, baru ambil pemain keturunan saja sudah banyak yang mengecam. Itulah sebabnya sepak bola Malaysia enggak maju, pola pikir masih tertutup. Saya sekali lagi mengucapkan selamat buat Timnas Indonesia U17 yang berhasil memenangkan semua pertandingan, 3 pertandingan di grup C. Indonesia dengan mulus mengoleksi 9 poin. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Waduh, setelah mengalahkan Afghanistan 2-0 dan itu 2 gol itu terjadi di extra time ya, babak kedua, di mana Timnas Indonesia itu yang diturunkan adalah lapis kedua, karena seperti apa yang dikatakan oleh Coach Nova bahwa akan terjadi perombakan besar-besaran terjadi di pertandingan Indonesia versus Pakistan ini, karena ada tujuannya. Yang pertama itu untuk menjaga pemain inti tetap bugar pada saat menghadapi lawan di babak 8 besar ini. Nah, karena kita lihat bahwa lawan di babak 8 besar ini akan lebih kuat, lebih tangguh tentunya teman-teman. Dan alasan yang kedua ya, memberikan kesempatan untuk para pemain lain untuk bereksperimen kemampuan mereka, kapasitas mereka di laga ini ya teman-teman. Karena Indonesia sudah otomatis aman lolos ke Piala Dunia dan lolos ke 8 besar, jadi ya ini adalah keputusan yang sangat tepat sekali. Tapi rupanya Timnas Indonesia masih tetap unggul, bisa mengoleksi 3 poin lagi. Ini sebuah persembahan yang sangat luar biasa sekali buat kita semua.
masyarakat Indonesia. Dan ya, kita berbicara tentang komentar dari netizen Malaysia yang sangat beragam, yang mereka lebih cenderung kagum dengan kemajuan sepak bola Indonesia, apalagi U17 yang notabene itu anak-anak pemain lokal kita. Mereka benar-benar berkontribusi untuk menunjukkan talenta mereka, bakat mereka, kemampuan mereka, keterampilan mereka, teman-teman semua. Dan saya yakin ini tidak terlepas dari dorongan yang mereka lihat di timnas senior, di mana ada kakak mereka seperti Rizky Ridho, Kambuaya, dan tentu saja ada banyak pemain lokal lain lagi yang mereka menunjukkan kemampuan mereka di timnas senior. Itu sangat luar biasa sekali, teman-teman semua. Kita berharap bahwa apa yang ditunjukkan oleh anak-anak pemain U17 ini terus dikembangkan, terus dilatih. Ingat, ini adalah prestasi yang sangat luar biasa sekali, dan pesan yang sangat penting untuk anak-anak U17 adalah tetap rendah hati, tegakkan kepala kalian, dan jangan mau termakan dengan isu-isu atau berita-berita miring di luar sana yang mencoba untuk menjatuhkan mental kalian. Dan jangan sampai ada lagi teriakan bahwa wah, permainan atau apa yang ditunjukkan oleh Coach Nova ini tidak memuaskan dan lain sebagainya ya. Dan ya, komentar dari para netizen Malaysia memang menunjukkan sebuah kekaguman, sebuah kebanggaan buat timnas Indonesia karena sudah merepresentasikan kualitas permainan yang sangat bagus sekali di timnas. Dan ya, kita harapkan adalah Malaysia juga maju secara sepak bolanya, dan supaya kita bisa menikmati permainan-permainan menarik disajikan di Asia Tenggara ini ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vietnam ditahan imbang Uni Emirat Arab 1-1. Vietnam sempat unggul di menit 23 lewat gol Dui Cam, namun Vietnam tidak bisa mempertahankan keunggulannya dan dibobol di menit ke-87, sehingga Vietnam dan Uni Emirat Arab harus sama-sama gagal ke Piala Dunia U17 Qatar. Dan seperti inilah komentar fans Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Terus berjuang Vietnam, pemindahan mendesak pemain Brazil, setidaknya tidak seperti Thailand. Gila, maaf sekali, dan beberapa menit terakhir tidak bisa menjaga skor, terimalah. Bermain di Piala Dunia bukan untuk semua negara, hanya negara kuat yang berhak bermain di Piala Dunia. Vietnam hanya negara lemah, makanya masih belum layak main di Piala Dunia. Masih bagus dari tim yang kalah 3 pertandingan masih diolok-olok tim lain. Malu banget, haha. Thailand kehilangan semua 3 pertandingan dan mendapatkan 0 poin. Siap umpan timnas lain, mari kita lihat bangsa kita sendiri dulu, sial. Apakah Anda malu dengan tim Thailand Anda? Tak ada harapan. Nah, semoga sukses di World Cup Indonesia. Kami gagal. Semangat anak Indonesia untuk ke dunia. Anak-anak Vietnam sudah menjadi yang terbaik. Mereka dapat dengan mudah bersaing dengan tim tingkat Asia. Sedangkan untuk anak-anak Thailand kami, mereka masih jauh dari tim tingkat Asia. Jepang seharusnya telah tersingkir dan Vietnam seharusnya terus berlanjut. Kasihan sekali Vietnam. Jalan panjang dan masa depan terbuka lebar. Tidak apa-apa, berdiri dan terus berjuang untuk turnamen lainnya. Uni Emirat Arab pulang ke rumah, jadi Vietnam melanjutkan. Sayang sekali mereka tidak menjaga clean sheet pada menit terakhir. Selamat Indonesia, Tran Vinson kawan. Vietnam dalam kelompok kematian dan tak terkalahkan adalah pencapaian tersendiri yang patut dibanggakan. Tetap semangat untuk masa depan Indonesia bersaudara dengan Vietnam. Kelompok tangguh, apakah levelnya juga sama kayak grup C, tim senior, kualifikasi Piala Dunia wilayah Asia?
usaha yang bagus Vietnam. Coba lagi di lain kali. Setidaknya tingkat bangsamu tidak setingkat Melayu. Angkat dagu, kami bertemu lagi seperti Spider-Man Universe di AFF berikutnya. Vietnam, Indonesia, Thailand. Hampir layak ke World Cup B17 dan singkirkan Jepun sekaligus Uni Emirat Arab. Skor gol dari Services hancurkan harapan Vietnam dan selamatkan Jepun dari tersingkir dan layak bersama Uni Emirat Arab. Hasil imbang menghilangkan Uni Emirat Arab dan Vietnam. Jepang beruntung bisa maju. Baiklah, setidaknya Uni Emirat Arab pulang juga. Ya Tuhan, itu sangat dekat bagi orang Vietnam untuk lolos sebagai pemenang grup B. Kinerja yang baik hanya beruntung. Terlalu sombong mereka, sering menghina timnas Garuda, sekarang kena karma Vietnam. Sangat disayangkan mereka tidak bisa menang dan kehilangan kesempatan untuk menghadiri Piala Dunia. Tetapi 3 pertandingan menunjukkan bahwa pemain muda ini memiliki potensi yang besar. Sekarang ASEAN, mari kita bersorak untuk satu-satunya perwakilan Indonesia yang bermain bagus di Piala Dunia. Jepang kalah, tapi beruntung Vietnam dan Uni Emirat Arab imbang yang keduanya tersingkir. Jepang U17 dan Australia Boys U17 pergi ke Piala Dunia U17. Netizen Malaysia dan Vietnam. Indonesia tanpa Belanda nggak bisa apa-apa. Faktanya, lagi-lagi ASEAN digendong Indonesia. Emosi Vietnam, mereka harus tetap tenang dan jangan provokasi, tetap fokus untuk penahanan. Emosi bisa membuat fokus Anda hilang dan ini yang terjadi. Selamat tinggal Vietnam, tanpa imigran dari Brazil dan Rusia. Brazil 6 bukan apa-apa. Selamat tinggal Piala Dunia, selamat tinggal pemain lokal. Vietnam jadi pembawa grup B. Kiper dan penjaga gawang selamanya tak berubah. Tidak apa-apa, kamu melakukan pekerjaan yang hebat, tahun depan lakukan lagi. Saya tidak mematuhi pertandingan ini. Saya bersumpah bahwa Uni Emirat Arab akan melakukan hal yang sama. Sayang, ini menit ke-87 dan imbang. Hasil imbang yang gila. Tidak beruntung untuk Vietnam. Bro, lanjutkan atau berhenti? Ayo, ayo, ayo nangis. Terlalu banyak teori dari warga negara Anda, tetapi 0 aksi dari negara Anda, lol. 3 tim dari Asia Tenggara yang sedang berlaga di Piala Asia U17. Dan duanya harus gagal, yaitu Thailand dan Vietnam. Thailand tidak mengoleksi poin, artinya 3 laga itu kalah semua, dan Vietnam berhasil mendapatkan 3 poin setelah berhasil menahan imbang di 3 laga itu, semuanya imbang. Dan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berkiprah untuk melanjutkan perjuangannya di lapang besar Piala Asia U17 dan lanjut ke pertandingan Piala Dunia U17 yang akan diadakan tahun ini juga, teman-teman semua. Ya, sayangnya kalau anak-anak pemain Vietnam mereka bisa lebih sabar lagi untuk mempertahankan pertahanan mereka, pasti mereka akan lolos juga. Tapi gegabah di menit-menit akhir 87 itu waktu yang sangat krusial sekali, teman-teman semua. Akhirnya Uni Emirat Arab menahan imbang Vietnam. Dengan seperti ini Vietnam gagal untuk lolos dan Uni Emirat Arab juga. Ya, ini sangat menyedihkan sekali ya teman-teman semua. Tapi ya yang namanya sepak bola itu hal biasa, kalah menang. Yang tidak boleh kita lakukan adalah pesimis dan tidak mau berjuang lagi. Ya, yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah memberikan dukungan sebisa mungkin untuk timnas Indonesia sebagai satu-satunya wakil ASEAN untuk terus semangat, untuk terus menunjukkan performa, karena ini adalah menyangkut harga diri Asia Tenggara dan Indonesia, teman-teman semua. So, buat teman-teman yang ada di Malaysia, Thailand, Vietnam,
kita memberikan satu dukungan buat timnas Indonesia U17.